beribadah. Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu saling membangun dalam menantikan Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita saat teduh sejenak. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang, bintang terang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat Dia. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Dengarlah titah Tuhan
yaitu titah ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan agar dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pintu gerbang terbukalah sehingga tak percaya yang dari salib asalnya besarlah kasih Allah, betapa dalam kasih-Nya. Pintu gerbang terbukalah, ya bagiku terbuka bagiku. Pintu gerbang terbukalah, mengundang yang berdosa. Hai kaya miskin masuklah, pun segala suku bangsa, betapa dalam kasih-Nya. Pintu gerbang terbukalah, ya bagiku terbuka bagiku. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kejahatan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan
tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Marilah kita mendengarkan epistel di hari Minggu ini yang terambil dari Amos 5 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memangut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan demi binatangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan.
jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Di jalan hidup yang bebas sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jangan bertakut, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkah bagi siapa yang bisa menang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu. Firman Tuhan pada minggu ini yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya kepada kita. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih,
kedatangan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang pasti, sekalipun tidak diketahui kapan waktu kedatangannya. Bagi mereka yang menolak Dia dan mencintai kehidupan dalam dosa, kedatangan Tuhan digambarkan sebagai pencuri pada malam hari. Artinya, kedatangan Tuhan bagi mereka bukanlah hal yang baik, tetapi hal yang buruk. Mereka yang menolak Tuhan berpikir bahwa kehidupan mereka masa kini dalam keadaan damai dan aman. Namun, ketika Tuhan datang, mereka baru menyadari bahwa mereka dalam keadaan yang menderita. Namun berbeda dengan kita yang telah menjadi umat Tuhan atau anak-anak terang. Kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang menggembirakan dan penuh sukacita. Mengapa demikian? Karena kita telah menjadi milik Tuhan. Dan firman-Nya mengatakan bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, melainkan beroleh keselamatan dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang tertulis dalam ayat 9. Itu artinya kedatangan Tuhan menyatakan kebenaran iman dan pengharapan kita di dalam Dia. Karena itu, dalam segala aktivitas kehidupan kita, entah kita tidur, bekerja, dan mengerjakan pekerjaan lainnya, kedatangan Tuhan Yesus adalah hari yang bahagia. Bagaimana respons kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Paulus mengajarkan agar kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang ditulis Paulus dalam perikop ini mendidik, mengajar, dan menasihati kita dalam beberapa hal. Pertama, kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, yaitu yang diidentikan sebagai orang yang suka bekerja, tidak malas-malasan, tidak menuruti hawa nafsu, dan takut akan Tuhan. Lawan kata anak terang siang adalah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, yang diidentikan dengan orang-orang yang hidup dalam kejahatan dan dosa, atau yang hidup menuruti keinginan daging, seperti menuruti hawa nafsu, amarah, perselisihan, iri hati, kemabukan, dan kemalasan. Hal yang kedua adalah Paulus mengingatkan bahwa hendaklah kita senantiasa sadar dan waspada, berjaga-jaga terhadap serangan dan godaan kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, dan orang-orang yang bermaksud jahat. Yang ketiga, berbaju jirahkan iman dan kasih. Paulus mengingatkan kita supaya mengenakan baju jirah iman dan kasih. Hendaklah kita memakai iman dan kasih sebagai pelindung dalam kehidupan kita dari serangan dan gangguan si jahat dan iblis. Hal keempat adalah berketopongkan pengharapan keselamatan. Dalam hal ini, Paulus mengingatkan kita supaya menggunakan pengharapan dan keselamatan sebagai perlengkapan senjata rohani untuk melawan godaan dan pengaruh kuasa kegelapan dan iblis yang menyerang kita di mana saja dan kapan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam nas ini Paulus juga mengingatkan kita agar selalu bersyukur, bersorak-sorai, bersukacita, karena Tuhan Allah tidak menetapkan amarahnya kepada kita, melainkan
kita sudah ditetapkannya untuk memperoleh keselamatan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa berjaga-jaga, waspada, dan hati-hati dengan tetap tekun beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah dan melayani Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Waktu terus berjalan, kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Janganlah kita hidup dalam dosa, tetapi hiduplah dalam Dia. Jika kita telah menerima Tuhan, hendaknya hidup kita senantiasa hidup sebagai anak-anak terang yang hidup, yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi bagi kemuliaannya. Dan marilah kita saling membangun dalam menantikan kedatangannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami dimampukan bukan hanya sebagai pendengar firman saja, tapi kami mampu menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Agar setiap kesempatan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami selalu berjaga-jaga dan senantiasa Tuhan melakukan yang baik dan mau dibaharui oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa buat aktivitas kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati dan mengajari kami sehingga hari-hari hidup kami dapat kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, Tuhan Kau berkati hidup mereka. Dan biarlah Tuhan anak kami senantiasa menyatakan hidup sebagai seorang anak yang takut akan Engkau dan menghormati orang tua serta dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik dalam hidupnya. Berkati anak kami dalam setiap apapun Tuhan cita-cita mereka. Dan Engkau mengingatkan kami sebagai orang tua agar kami selalu memberikan waktu kami untuk mengajarkan firman-Mu dan mampu menjadi teladan yang baik buat anak-anak kami. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Tuhan Engkau jamah tubuh jiwa roh mereka. Engkau angkat sakit penyakitnya, Engkau pulihkan mereka Tuhan, dan Engkau sembuhkan mereka. Sebab tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Tuhan selalu topang iman percaya mereka agar tidak jatuh, tapi mereka selalu berpengharapan bahwa Tuhan Engkau selalu menolong mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan ingatkan mereka agar mereka mengucap syukur karena semua itu adalah karena kasih kemurahan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap pelayanan demi pelayanan di tengah-tengah gereja HKBP Resort Tanjung Priok. Kau berkati sehingga mampu menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang menerima dan mendengarkannya. Tapi kami Tuhan menyadari kami tidak luput dari setiap dosa, kesalahan, kekurangan kami. Kuduskan kami sehingga kami semakin Engkau layakkan menerima berkat kasih-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekas. Tiada bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu. Biarlah sukacita dan berkat Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita hari ini. Shalom.